Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan saya, Maria Ulfa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang notasi penulisan ilmiah. Adapun notasi penulisan ilmiah yang akan saya jelaskan adalah tentang catatan kaki atau footnote. Simak terus video ini ya. Materi saat ini yang akan saya jelaskan adalah catatan kaki atau footnote. Sebagai seorang peneliti yang hendak membuat sebuah karya ilmiah, tentu saja peneliti harus bersikap jujur. Di mana dalam bersikap jujur ini, peneliti dalam mencari informasi atau data pendukung untuk keperluan atau kepentingan karya ilmiahnya harus memperoleh data atau fakta, di mana data atau fakta itu dapat diperoleh dari buku atau dari artikel pada jurnal, di mana sumber-sumber tersebut nantinya akan mendukung hasil karya ilmiah, hasil karya tulis yang dibuat oleh si peneliti. Dan inilah yang membedakan antara karya ilmiah dan karya yang sifatnya itu fiksi. Kalau karya ilmiah memerlukan sumber data dan sumber data yang valid. Seringkali kejujuran dari seorang peneliti itu dipertanyakan, di mana peneliti seringkali tidak mencantumkan berbagai sumber kutipan yang sudah ia kutip dalam karya ilmiah yang dibuatnya. Dalam membuat karya ilmiah, peneliti mengambil data pendukung dari buku atau dari artikel pada jurnal, lalu dibuatkan catatan kakinya. Nah, catatan kaki itu adalah keterangan-keterangan atas teks atau naskah atau tulisan yang ditempatkan pada kaki halaman tulisan yang bersangkutan. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada tulisan dan di mana kalian perhatikan di sini ada angka 1 yang menyatakan ini adalah catatan kaki atau footnote yang sudah dibuat. Bagaimana cara menuliskan footnote seperti contoh tadi? Kalian cukup memilih menu toolbar reference pada Microsoft Word kalian, lalu klik insert footnote. Nanti akan secara otomatis muncul angka 1 seperti ini. Nah, rumus menulis footnote itu bagaimana? Nah, rumusnya adalah nama penulis lengkap tanpa gelar, lalu diikuti dengan judul buku, di mana judul bukunya itu menggunakan huruf miring, lalu langsung dalam kurung, kota terbit buku, titik 2, penerbit, koma, tahun terbit buku, balas kurung, dan sertakan juga halaman yang kalian kutip. Contohnya seperti ini. Di sini ada identitas buku yang hendak dikutip, di mana ada penulis bukunya, judul buku, kota terbit, penerbit, tahun terbit, dan halaman yang dikutip. Nah, caranya seperti apa membuat kutipannya? Kutipannya kita tulis nama penulis bukunya siapa, lengkap tanpa gelar. Lalu judul bukunya menggunakan huruf miring, dalam kurung, kota terbit, lalu penerbit, tahun terbit, dan halaman yang dikutip. Contoh berikutnya, bagaimana kalau kita mengutip dari sebuah buku, nah tapi penulisnya ada dua orang. Nah, sama caranya, ditulis kedua nama penulis ditulis lengkap tanpa gelar, lalu diikuti dengan judul buku, kota terbit, penerbit, tahun terbit, dan halaman. Kalau untuk 3 penulis seperti apa? Masih sama caranya, semua nama penulis ditulis lengkap tanpa gelar. Yang membedakan adalah jika penulis buku tersebut terdiri dari 4 orang atau lebih. Apabila kalian mengutip dari buku atau dari artikel yang ditulis oleh 4 orang atau lebih, kalian cukup menuliskan pada footnote-nya itu nama orang pertamanya saja, dan nama orang selanjutnya atau nama orang dan seterusnya itu diganti menjadi DKK. Oke. Dalam menulis karya ilmiah,
peneliti juga dapat mengambil sumber referensi, dapat melakukan sitasi dari artikel pada jurnal. Nah, contohnya seperti ini. Di sini saya sudah menampilkan web dari Jurnal Pendidikan Dasar, di mana judulnya ini bisa teman-teman lihat semua. Nah, cara saya mengutipnya seperti apa? Kita klik bagian PDF ini untuk mengetahui isi jurnal yang hendak kita akan kutip. Nah, setelah itu, bagaimana cara menuliskan catatan kakinya? Nah, rumusnya seperti ini. Nama penulis lengkap tanpa gelar, kemudian tanda kutip, judul artikel, lalu nama jurnal, di mana nama jurnalnya ini menggunakan huruf miring, sertakan juga volume jurnal dan tahun terbitnya. Oke. Lalu halaman yang dikutip, dan jangan lupa sertakan alamat DOI atau DOI-nya. Atau kalau tidak ada, kalian bisa menyertakan tautan atau link pada artikel tersebut. Nah, ini contohnya. Oke. Ketika seorang peneliti membuat atau menulis karya ilmiah, tentu saja sumber referensi atau kutipan tidak cuma satu. Tapi akan ada banyak kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah tersebut. Di sini catatan kaki yang digunakan oleh peneliti pada karya ilmiahnya, penulisannya itu tidak statis. Dalam penulisan sitasi dengan menggunakan catatan kaki atau footnote, akan mengenal 3 istilah, yakni ibid, object, dan juga logcheat. Saya akan bahas satu persatu ibid, object, dan juga logcheat. Yang pertama, ibid atau ibidem. Ibid atau ibidem adalah mengutip sumber yang sudah pernah dikutip sebelumnya, tetapi tanpa ada sela dari kutipan lain. Dan halaman yang dikutip itu bisa sama dan juga bisa berbeda dari kutipan sebelumnya. Nah, rumus dalam menulis ibid, catatan kaki ibid itu adalah ibid kalau halamannya berbeda dengan halaman yang dikutip sebelumnya, sertakan halamannya ibid H. Tapi kalau misalnya antar sumber sebelumnya dan sumber sesudahnya itu halamannya sama, maka cukup dituliskan ibidnya saja, tidak perlu menggunakan halaman. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Di sini ada 4 buah kutipan. Oke, ini semua contohnya menggunakan buku ya, kutipan dari buku. Contohnya seperti ini. Peneliti dalam membuat karya ilmiahnya mengutip 4 kali, tetapi 4 kutipan tersebut ditulis dengan menggunakan satu buku yang sama, yakni buku yang ditulis oleh Maria Ulfa dengan judul Dysarthria Gangguan Berbicara. Kutipan yang pertama berarti peneliti harus menulis catatan kakinya secara lengkap sesuai dengan rumus yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, tetapi untuk kutipan kedua, ketiga, dan keempat, seorang peneliti tidak perlu lagi menuliskan catatan kaki yang lengkap seperti kutipan di nomor 1 ini. Mengapa? Karena buku yang dikutip sama. Jadi cukup menggunakan rumus ibid saja. Ibid artinya ibid atau ibidem artinya adalah sama dengan atas. Yang kedua, ada istilah object atau opere citato. Object atau opere citato adalah mengutip sumber yang sudah pernah dikutip sebelumnya, tetapi ada sela dari kutipan lain. Nah, halaman yang dikutip pada object itu haruslah halaman yang berbeda dengan kutipan sebelumnya. Rumus untuk menulis object adalah nama penulis lengkap tanpa gelar, koma, object, lalu sertakan halaman yang dikutip. Contoh penerapan object seperti ini. Seorang peneliti dalam karya ilmiahnya mengutip ada 4 kutipan. Oke, di mana dari 4 kutipan tersebut ada buku yang sama dan juga ada buku yang berbeda. Secara otomatis kalau mau mengutip kutipan pertama ditulis lengkap. Kutipan kedua, buku baru yang ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad HP dan Dr. Alek Abdullah. Karena ini belum pernah dikutip sebelumnya untuk footnote kedua, maka kita tulis lengkap juga footnote-nya.
Nah, kita lihat kutipan ketiga. Kutipan ketiga ini sama dengan kutipan nomor pertama. Kutipan pertama yang membedakan hanya halaman yang dikutip saja. Halaman yang dikutip, kalau yang pertama itu halaman 2, sedangkan yang ketiga itu halaman 5. Maka peneliti tidak perlu lagi mengetikkan atau menuliskan catatan kaki secara lengkap. Mengapa? Karena peneliti cukup mengganti kutipan yang ketiga ini dengan objek. Tulis nama lengkap penulis, tuliskan kata objek, dan halaman yang dikutip halaman berapa? Halaman 5. Halamannya harus ditulis. Kenapa? Karena halamannya kan berbeda. Nah, lalu ada kutipan keempat. Nah, kutipan keempat ini cara menulisnya ditulis tidak secara lengkap. Mengapa? Karena kutipan keempat sudah pernah dikutip nih di kutipan kedua. Jadi penulis cukup menuliskan atau peneliti cukup menuliskan nama penulis lengkap tanpa gelar, koma, objek, lalu halaman yang dikutip halaman berapa? Halaman 10. Objek atau opere citato, mengutip sumber yang sudah pernah dikutip sebelumnya, tetapi ada sela dari kutipan lain dan halaman yang dikutip berbeda dengan kutipan sebelumnya. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan logcheat atau loco citato. Logcheat atau loco citato adalah mengutip sumber yang sudah pernah dikutip sebelumnya, tetapi ada sela dari kutipan lain. Halaman yang dikutip pada logcheat itu harus sama dengan halaman kutipan sebelumnya. Kalau objek tadi halamannya kan berbeda, sedangkan kalau logcheat halamannya itu harus sama. Nah, rumus menulis logcheat atau loco citato adalah nama penulis lengkap tanpa gelar, koma, logcheat tanpa disertai halaman. Mengapa? Karena kan halamannya sama dengan halaman sebelumnya. Jadi tidak perlu dituliskan halaman. Contoh, peneliti dalam karya ilmiahnya mengutip 4 sumber. Oke, kutipan pertama ditulis secara lengkap. Kutipan kedua berbeda dengan kutipan pertama, maka kutipan kedua ditulis secara lengkap. Kutipan ketiga sama dengan kutipan pertama dan halamannya pun sama. Berarti peneliti tidak perlu lagi menuliskan catatan kaki ketiga secara lengkap. Cukup ditulis nama penulis lengkap tanpa gelar lalu logcheat tanpa disertai halaman. Mengapa? Karena halamannya sama dengan kutipan di nomor 1. Begitu juga dengan kutipan keempat. Tulislah nama penulis lengkap tanpa gelar lalu tulis juga logcheat. Mengapa? Karena kutipan keempat sama dengan kutipan kedua. Halamannya juga sama, tetapi sudah ada sela nih dari kutipan lain di kutipan ketiga. Logcheat atau loco citato. Nah, baik, saya punya contoh selanjutnya. Seorang peneliti dalam menulis karya ilmiahnya mengutip 12 kali, di mana dalam 12 kali kutipan tersebut peneliti mengutip dari 3 buku yang berbeda. Maka peneliti harus membuatkan catatan kakinya seperti apa? Yang pertama, secara otomatis peneliti harus menuliskan catatan kakinya secara lengkap. A untuk nama penulisnya, judul buku, kota terbit buku, penerbit, tahun terbit, dan halamannya yang dikutip adalah halaman 1. Yang kedua, ternyata peneliti mengutip dari buku yang sama dengan halaman yang sama juga. Maka peneliti cukup menuliskan footnote-nya atau catatan kakinya ibit, tepat sekali, tanpa disertai halaman ya, karena halamannya kan sama. Untuk kutipan ketiga, buku yang digunakan ada buku baru nih, buku B, halaman 2, penulisnya namanya B, maka ditulis secara lengkap. Yang keempat, sudah pernah dikutip sebelumnya, buku A dikutip di nomor 2, ada sela dari kutipan lain nih di nomor 3. Halamannya kita cek, halaman 3. Sedangkan di nomor 2 itu halamannya halaman 1. Berarti kita menggunakan tepat sekali objek. Objek selalu disertai dengan halaman ya. Yang kelima, buku C, halaman 4, penulis C. Ini buku baru nih yang digunakan oleh peneliti dalam sumber referensinya, dalam citasinya. Maka ditulis secara lengkap, tepat sekali. Yang keenam, oke, di nomor 6,
sudah pernah dikutip sebelumnya, ada sela dari kutipan lain, 2 sela ya. Halamannya sama, berarti menggunakan apa? Bukan object, tapi log sheet. Tepat sekali. Nomor 7. Buku C sudah pernah dikutip sebelumnya, ada sela dari kutipan lain, halamannya beda, baru kita menggunakan objek. Yang ke-8, buku C halaman 6. Buku C baru ditulis di kutipan sebelumnya, tanpa ada sela dari kutipan lain, halamannya beda, berarti pakai ibit dan sertakan halamannya juga. Yang ke-9, buku B halaman 10, penulisnya itu B. Buku B sebelumnya ada di kutipan nomor 6, halaman yang dikutip halaman 2, ini halaman 10, berarti pakainya tepat sekali objek. Nomor 10, buku B halamannya 100, tanpa ada sela dari kutipan lain, halamannya berbeda, berarti pakainya ibit disertakan halaman. Nah, yang nomor 11, buku A sudah pernah dikutip sebelumnya di nomor 4, halamannya juga sama, halaman 3, maka cukup menggunakan nama penulis dan log sheet. Dan yang terakhir, buku B sudah pernah dikutip sebelumnya di nomor 10, halaman yang dikutip juga sama dengan kutipan di nomor 10, sudah ada sela dari kutipan lain, berarti kita menggunakan log sheet. Ingat ya, dalam menuliskan ibit, object, dan log sheet, sela itu dari buku lain atau dari artikel jurnal lain bisa disela 1 kali, 2 kali, 3 kali, ataupun 4 kali. Yang perlu kita cermati adalah sudah pernah dikutip atau belum sebelum. Yang perlu kita cermati adalah halamannya ya, halamannya dan sela dari buku yang sudah pernah dikutip. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.